dimuliakan. Nah, ini benar, makin tampak saja, makin ketahuan, makin jelas saja raja pilih-pilih dengan dia. Kita semua dikasih yang asam, sedangkan untuk Iyas yang manis. Dan raja pun memahami ini. Nah, ini semua udah sangka buruk seperti saya. Maka raja katakan, wahai Iyas, kamu berikanlah jerukmu, bagi-bagi ini sisanya kepada semua pembesar yang ada. Dibagi-bagi. Ternyata ketika makan jeruknya Iyas juga asam, hadirin yang mulia. Dan semua mereka nggak sadar meludah dan membuang jeruk itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua. Raja kumpulkan pembesar-pembesar, ambil satu benda sangat mahal milik raja, diamond. Maka raja katakan, diamond ini kalian tahu harganya? Tahu. Bagaimana? Mahal, mewah, megah. Nah, sekarang saya perintahkan diamond ini untuk dihancurkan. Siapa yang mau menghancurkan? Dikasih kepada satu pembesar. Wah, jangan raja, ini mahal, nggak ada yang seperti ini, cuman ini. Ya sudah. Nah, ini kamu. Wah, saya nggak sanggup raja, ini bukan barang sembarangan. Dikasihkan ke satu-satu, begitu semua. Akhirnya diberikan kepada Iyas. Wahai Iyas, nih, aku perintah ini hancurkan. Datang Iyas, hancurin aja, pulang pecah. Bingung orang. Nah, ini orang goblok, nggak tahu harga emas, nggak tahu harga diamond, kok jadi menteri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang sudah semakin nggak suka dengan Iyas, dengan kegoblokannya menurut anggapan mereka. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, raja berhenti sejenak menguji semua mereka. Raja tanya kepada Iyas, wahai Iyas, emang jeruk yang kamu makan itu asam atau manis? Wahai raja, bagi saya apapun yang raja berikan itulah yang paling saya sukai. Apa saja yang raja berikan itulah yang paling lezat untuk saya. Ya walaupun asam, tetap sikap seorang hamba menerima takdir yang gak enak itu bagaimana kepada Allah? Raditu billahi rabb wa bil islami di wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rabb. Terkadang kita mau nuntut takdir yang enak-enak aja. Nabi pun patah gerahamnya di Uhud. Apa kemudian ya Allah, masa Nabi nggak dibantu? Ada begitu? Tidak ada. Kemudian yang kedua, Iyas, kamu tahu nggak harga diamond ini? Tahu wahai raja. Terus kenapa engkau hancurkan? Wahai raja, sekalipun aku tahu harga diamond ini, tapi bagiku harga perintah raja lebih mahal dari harga diamond ini. Betapun mahal toko kita, mahal majelis kita, perintah Allah lebih mahal lagi. Nggak mudah, nggak susah bagi kita tinggalkan yang lain untuk Allah. Dan kemudian sekali lagi terakhir, Raja Mahmud Al-Ghazwani uji lagi, buat i'lan. Wahai tuan-tuan para pembesar kerajaan, sekarang aku i'lan, apa saja yang kalian pegang di istana ini akan jadi milik kalian. Maka para pembesar sekali lagi, benar. Apa saja yang kami sentuh, kami pegang akan jadi milik kami. Benar. Peganglah apa yang kalian pegang. Peganglah apa yang ingin kalian pegang. Setelah itu semua akan jadi milik kalian. Masya Allah, para pembesar cepat-cepat rebutan pegang mimbar, ada pegang kursi raja, ada pegang karpet raja, ada pegang lampu hias. Iyas diam saja. Setelah semua habis dipegang, sekali sentuh jadi miliknya. Sedangkan Iyas diam, tegak, enggak nyentuh apa-apa. Kemudian terakhir raja katakan, wahai Iyas, kamu dengar enggak i'lan saya, pengumuman saya? Dengar raja. Terus kenapa kamu enggak pegang apa-apa? Dia pastikan, wahai raja, benar apa saya yang dipegang jadi miliknya? Iya. Maka Iyas melangkah mendekat kepada raja, dia pegang raja. Dia pegang raja. Sedangkan hadirin yang mulia, milik raja bukan cuma karpet. Karpet itu murah, mimbar itu murah, kursi raja itu murah bagi raja. Yang mahal bagi raja adalah dirinya, hadirin yang mulia. Itu yang gak dia berikan, tapi itu yang dipegang oleh Iyas. Maka seluruh istana dan istana-istana yang lain jadi milik Iyas. Raja pun jadi milik Iyas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, benarlah yang dikatakan oleh para ahlullah, man kana lillah kana Allahu lahu. Siapa yang dirinya untuk Allah, Allah akan menjadi miliknya. Siapa yang malamnya untuk Allah, maka malam-malam Allah untuknya. Siapa yang siangnya untuk Allah,
hari-hari Allah untuknya. Siapa yang kemuliaannya dia pertaruhkan untuk Allah, maka kemuliaan Allah Allah akan berikan kepadanya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik ahli-ahli iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beberapa hari lagi bulan suci Ramadan tiba. Pastikan Ramadan kali ini benar-benar untuk Allah. Semua kita niat insya Allah. Tarawih kita semata-mata insya Allah. Tilawat Quran kita semata-mata untuk Allah. Siang hari puasa kita semata-mata untuk Allah. Pastikan hadirin yang mulia, infak kita juga untuk Allah, sedekah kita untuk Allah. Kemarin ada satu orang teman ajak, Ustaz, Ramadan nggak kemana-mana. Nggak tahu saya. Loh kok nggak tahu? Ya Allah yang katakan besok pagi apa yang kamu buat, kamu nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Saya pun nggak tahu besok pagi masih hidup tidak. Nggak, maksudnya begini Ustaz. Kalau tanggal sekian nanti di tempat kami ada ceramah nuzul Quran. Kami minta Ustaz ceramah nuzul Quran sekaligus ada acara santunan fakir miskin anak yatim. Udah kalau nyantuni nggak usah tanggal sekian, dari sekarang santuni aja terus. Kalau memang kamu santunan kamu untuk Allah kan nggak perlu harus tanggal sekian, nanti panggil liputan untuk liput kan nggak perlu. Kalau mau nyantuni sekarang aja, kamu cari mana rumah-rumah fakir miskin, mana anak-anak yatim yang lah, mana anak-anak yatim yang pengen ngaji ngafal Quran tapi nggak punya biaya untuk masuk pesantren, kamu datangi aja rumahnya. Dan kamu azam, kamu akan didik dia, kamu biaya dia sampai dia menjadi hafizul Quran. Selesai. Nggak harus nunggu tanggal 4. Kemudian kamu buat acara santun. Walaupun itu bagus, cuman saya mau ngajak teman ini, nyantun itu nggak harus pakai tanggal. Hari penyantunan nasional nggak perlu. Hari-hari kita nyantuni. Semua kita niat insyaallah ya. Hari-hari kita untuk Allah, tutur kata untuk Allah. Semua hadirin yang mulia. Kita seorang hafizul Al-Quran, menghafal Al-Quran juga untuk mencari keridhaan Allah, mengajarkan Al-Quran juga untuk Allah. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang selain untuk Allah itulah yang akan membuat kita hancur hadirin. Walaupun amal itulah kebaikan. Dalam Sahih Muslim, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan 3 golongan manusia yang akan dihisab di hadapan Allah sebelum yang lain-lain. Yang pertama seorang yang mati syahid dalam perjuangan agama di hadapan kepada Allah. Bagaimana kamu gunakan hidupmu ya Allah? Hidup habis untuk berjuang di jalanmu sehingga aku syahid. Semata-mata untukmu. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjuang dan syahid supaya kamu digelar sebagai pahlawan, kamu disebut sebagai pemberani, kamu sudah dapatkan sebutan itu. Maka dia ditelungkup, diseret ke dalam neraka jahanam dengan wajah yang tertelungkup. Yang kedua, ahlul ilmi dan ahlul Quran. Seorang yang sibuk mengajarkan ilmu, belajar dan mengajar ilmu, belajar dan mengajarkan Al-Quran, dihadapkan pada Allah. Apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Ya Allah, aku belajar dan mengajar untukmu. Aku belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran untukmu. Allah Ta'ala katakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar mengajar supaya kamu senang dipanggil sebagai seorang ahlul ilmi. Aku lihat itu ada dalam hatimu. Engkau membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran supaya kamu disebut qari. Dan aku lihat itu ada dalam hatimu. Dan semua itu telah kamu dalam dulu di dunia. Bahkan gelandajah yang terseret-seret. Dan yang ketiga hadirin yang mulia, seorang dipanggil, apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Ya Allah, tidak ada satu jalan yang patut aku beri infak melainkan aku infakkan hartamu. Hartaku semata-mata untuk Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu buat semua itu supaya orang sebut kamu sebagai dermawan, dan kamu sudah dapatkan itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah telah acap kali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengulang meriwayatkan hadis ini. Beliau akan berkali-kali jatuh pingsan karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, mulai sekarang kita banyakkan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah, ke depan ini, enggak tunggu Ramadan, mulai detik ini hadirin yang mulia, kita azam, ya Allah, semenjak hari ini aku akan gunakan hidupku semuanya untukmu. Niat insyaallah hadirin yang mulia. Dan hadirin yang mulia, tidak merasa cukup kita menggunakan diri kita untuk Allah. Kita bertanggung jawab untuk menjumpai umat. Beritahu juga kepada mereka, wahai Tuan, Yahwa, Adun, Pakcik, Yahcut, hidup kita ini sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Setelah hidup ada kematian, dan setelah kematian ada kebangkitan. Di sanalah keputusan hidup kita, baik ataupun buruk, mulia atau hina di sana.